Sebaliknya, ya, hilang kepekaan terhadap kemungkaran. Hilang kepekaan dalam kemungkaran. Sudah jadi hal yang biasa. Ya. Maksiat jadi hal yang biasa. Dia meninggalkan kewajiban santai saja, dia melakukan maksiat santai saja. Ini jadi masalah. Oleh karenanya Nabi bersabda dalam hadis, innal abda idza ya sungguhnya seorang hamba jika melakukan kemungkaran nukitat fi qalbi nuktatun sauda, maka diberikan titik hitam dalam hatinya. Kalau dia terus bermaksiat terus hatinya hitam sampai tertutup. Itu yang disebut dengan ran. Kalla bal rana ala qulubihim. Sungguhnya hati mereka tertutup dengan ran, yaitu hitam sudah meliputi hati mereka. Kalau sudah hitam meliputi hati mereka, maka susah. Kemungkaran dia anggap biasa, kemaksiatan dia anggap biasa, meninggalkan maksiat dia anggap meninggalkan kewajiban dia anggap biasa, melakukan maksiat dia anggap biasa. Dan ini yang kita khawatirkan zaman sekarang ini. Terlalu sering, ya, oleh karena seorang yang selalu melakukan maksiat terbiasa. Jadi kecanduan bahkan dianggap biasa, tidak merasa pilu hatinya sama sekali. Seperti kita contoh sekarang, kita sebanyak di antara kita hidayah ini hilang. Contoh melihat aurat wanita yang terbuka di medsos. Seharusnya kita tahu itu maksiat. Seharusnya kita melihat seorang terbuka, kemudian terlihat sebagian dadanya, terlihat sebagian betisnya. Harusnya kita merasa, aduh ini kenapa sih? Tapi karena terbiasa, hitam lagi di hati kita, hitam. Untuk poin ini kita merasa biasa dan tidak merasa dosa sama sekali, bahkan untuk istighfar kepada Allah yang enggak. Kenapa? Saking biasanya. Wa'udzubillah, ya. Ya, oleh karenanya hati-hati, ya. Dan itu bahaya karena sering terbiasanya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti orang meninggalkan salat, meninggal sekali, mungkin sedih, kedua gelisah, lama-lama terbiasa. Maksiat, minum khamar sekali merasa takut, lama-lama biasa, enggak ada masalah. Jadi seakan-akan hal yang biasa sampai hatinya tertutup, dia tidak merasa berdosa. Kalau orang punya iman, dia melakukan maksiat, dia pasti masih berdosa, bertobat, ya Allah. Meskipun dia melakukan lagi, berarti dia masih ada hidayah dalam hatinya. Tapi kalau saya melakukan maksiat berulang-ulang dan dia nyaman-nyaman saja, ini berarti hidayah telah dicabut dari hatinya. Contoh, seorang suka berdusta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa la yazalul 'abdu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ada seorang hamba suka berdusta, bahkan dia sengaja untuk berhias taharra, yaitu sengaja untuk melakukan dusta. Terus dia melakukan demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai distempel oleh Allah dia seorang pendusta. Kalau dia sudah stempel pendusta, dusta itu biasa bagi dia, makan sehari ngomong dusta sana, ngomong dusta sini. Kita kadang lihat heran, ini orang enggak malu dusta. Dia sudah enggak malu. Kenapa? Karena sudah terstempel oleh Allah pendusta. Kita yang lihat mungkin aneh, ya. Sama seorang wanita misalnya keluar buka auratnya, mungkin pertama dia malu, mungkin tutup kanan, tutup kiri, begini, lama-lama dia buka, lama tampil, lama-lama bertelanjang bulat pun dia tidak malu, lama-lama dia berhubungan dengan laki dia, shooting filmnya dia sebarkan, dia tidak punya malu. Kita bilang kenapa enggak punya malu? Sudah tertutup hatinya. Dalam poin ini katanya sudah hidayah dicabut dari hatinya. Waliyadzubillah. Ya. Sama meninggalkan kewajiban, ya. Ya. Malah salat, dari mungkin laki-laki malah salat berjamaah, malah salat, kemudian malah salat ini dan akhirnya biasa. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyahnya berkata, "Wallahi law annal quluba salimatun la taqatta'at asafan minal hirmani." Kata Ibnu Qayyim, demi Allah seandainya hati seorang itu bersih, ya, la taqatta'at, maka dia akan sedih kalau ada terhalangi dari kebaikan, ya. Terhalangi dari kebaikan. Makanya di antara hidayah adalah merasa bersalah jika melakukan kemungkaran, ya. Dan selanjutnya cabangnya adalah merasa bersedih jika luput dari kebaikan. Lawannya, ya. Sebaliknya, tanda ciri dicabut hidayah, santai-santai saja meskipun luput dari kebaikan. Orang yang masih ada hidayah dalam hatinya, ya. Kalau dia misalnya terlambat bangun subuh, wah dia merasa sedih banget, ya. Kenapa saya terlambat bangun subuh? Kenapa salat subuh di waktu jam 7? Kenapa salat subuh jadi salat duha? Dia merasa sedih. Kenapa saya ini? Ada apa dengan saya? Kenapa saya terlambat? Seperti itu. Berarti hatinya masih jalan, ya. Tapi kalau hidayah sudah dicabut, mau salat subuh jadi salat duha, mau salat subuh jam 9,
setiap hari, cuek aja. Enggak masalah. Bahkan kalau imannya lebih tinggi, dia tidak salat malam, dia sedih, kenapa saya tidak salat malam hari ini? Ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Berarti hatinya masih bersih. Walau annal quluba wallahi law annal quluba salimatun la taqatta'at asafa minal hirman. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, demi Allah kalau hati seorang itu bersih, maka dia akan tercabik-cabik jika dia terhalangi dari kebaikan. Dan ini dalam banyak hal, seperti ada kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya. Terus dia tidak bisa bantu orang tuanya, dia sangat sedih. Pintu kebaikan tidak bisa dia masuki. Ada halangan, ada ini, ada ini. Tapi kalau orang hatinya sudah mau orang tuanya mau ini, dia cuekin aja. Ya.